episode 3 Lord of Mysteries, kita akhirnya diperlihatkan mengenai masa depan Klein Moretti dan kemampuan apa sajakah yang dirinya bisa miliki apabila dirinya naik sequence atau urutan. Mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui, 2 episode pertama dari Lord of Mysteries memiliki pacing yang sangat cepat, dan begitu pula episode 3. Episode pertama berakhir di chapter 14, episode 2 berakhir di chapter 44, sedangkan episode saat ini yaitu episode 3 berakhir di chapter 74 hingga 75. Menurut director dari anime atau Donghua Lord of Mysteries, hal ini terjadi dikarenakan kontrak dengan Tencent mengharuskan mereka untuk secepat mungkin melawan sang badut di episode 3. Dan ini berarti mulai episode 4 kita akan mulai melambat dan mulai menambahkan scene-scene yang sebelumnya dihilangkan di 75 chapter awal dari web novelnya. Hal ini berarti pula membahas peristiwa yang di skip di 75 chapter awal bisa saja mengandung spoiler. Karenanya Wong Anime akan menghindari untuk membahasnya. Nah, di awal episode 3 kita bisa melihat kalau Kapten Dan Smith sedang menggunakan kekuatan Nightmare-nya untuk menginterogasi seseorang. Orang ini adalah orang yang sama dengan orang yang mengikuti Klein sebelumnya pasca dirinya melakukan kontak dengan buku catatan Antigonus di episode pertama dan dirinya mengikuti Klein bersamaan dengan Leonard. Ternyata diketahui setelah diinterogasi oleh Dan Smith kalau buku catatan Antigonus jatuh ke tangan Welch, Naya, dan Klein melalui dirinya. Saat Klein kemudian memasuki kediaman Ray Bieber bersama dengan para Nighthawk lainnya termasuk diantaranya Leonard, Dan Smith, dan Fry, dirinya kemudian sebagai seorang sir ditugaskan untuk mendeteksi lokasi dari Ray Bieber menggunakan tongkatnya sama seperti ketika dirinya melacak anak yang diculik berdua dengan Leonard. Namun kali ini tongkatnya bergerak tak terkendali dan bahkan ujungnya hampir menusuk Clay. Dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan kalau ramalan atau divination alias penerawangan bisa dihalangi entah itu melalui ritual, artefak, ataupun kekuatan Beyonder. Dan tampaknya yang menghalangi ramalan Klein dalam peristiwa ini adalah buku catatan Antigonus yang saat ini ada di tangan Ray Bieber. Dan karena peristiwa ini, Dan Smith kemudian terpaksa mesti melapor langsung ke gereja Evernight Goddess. Oke, sebelum pertemuan antara Klein dengan unit bantuan yang dikirim gereja Evernight Goddess, Dan Smith kemudian memberikan kepada Klein sebuah liontin dengan permata topas. Liontin ini akan sering dipakai oleh Klein di masa depan dan merupakan liontin yang memiliki fungsi spiritual yang lebih tinggi ketika bicara ramalan. Lalu apa yang membedakan antara liontin topaz dengan tongkat perak yang Klein beli? Bedanya ada pada jenis ramalan. Tongkat perak dipakai untuk mendeteksi lokasi seseorang atau sesuatu dan hanya bisa digunakan selama benda yang berhubungan dengan subjek yang dicari seperti misalnya baju atau fotonya kita miliki. Sedangkan liontin topaz berfungsi untuk menanyakan kondisi atau situasi yang kemudian akan dipertanyakan melalui pernyataan normal atau pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Seperti yang diperlihatkan di episode 3 ini. Ketika diberi pertanyaan atau pernyataan, liontin topaz akan menjawab dengan menggunakan putaran. Searah jarum jam berarti ya, sedangkan berlawanan berarti tidak. Dan semakin cepat putarannya, maka semakin tinggi kemungkinannya. Entah itu ya ataupun tidak. Detail mengenai ramalan ini tidak diperlihatkan di animenya dan Klein tahu-tahu sudah menggunakan liontin tersebut sebagai medium ramalan. Dari hasil laporan Dan Smith ke gereja Evernight Goddess, maka gereja kemudian menyimpulkan kalau operasi pelacakan Ray Bieber ini akan berbahaya sehingga mereka kemudian menggunakan artefak 2049 yang ternyata adalah boneka milik keluarga Antigonus. Di video sebelumnya Wong Anime telah menyebutkan bahwa artefak biasanya dibagi atas 4 kelas, yaitu kelas 0 hingga kelas 3. Dengan kelas 3 berada di tingkat paling bawah berdasarkan kegunaan dan risiko, sedangkan tingkat 0 adalah yang paling berbahaya dan merupakan artefak yang memiliki kekuatan setara malaikat atau Beyonder sequence 1 dan sequence 2. Khusus untuk pelacakan Ray Bieber, maka diputuskan oleh gereja kalau boneka badut keluarga Antigonus akan dipakai sebagai benda pelacak pasca kegagalan ramalan Klein, mengingat boneka ini memiliki hubungan dengan keluarga Antigonus tersebut. Dari gereja Evernight Goddess kita mendapatkan bantuan 3 orang Nighthawk yang akan membantu penangkapan atas Ray Bieber, yaitu Ayur Harsen, seorang Nightmare sama seperti Dan Smith, dan Borgia dari Beyonder jalur Death dengan sequence 8 Grave Digger. Selain mereka, ada Miss Dalys Simon yang sebelumnya menginterogasi Klein ketika Klein ada di rumahnya juga ikut dalam penyerbuan ini. Dan ini adalah salah satu perubahan besar yang sangat berbeda antara web novel dan juga anime atau donghua. Di web novel bukan Dalys Simon yang ikut dalam penyerbuan ini, melainkan Lodota. Jadi bisa kita katakan kalau Dalys Simon ini adalah perbedaan paling besar di episode ini ketika berbicara perbedaan antara web novel dengan animenya. Namun Wong Anime sangat senang dengan perubahan ini karena di novel Dali hampir tidak melakukan apapun pasca dirinya melakukan interogasi atas Klein di episode pertama hingga 200 chapter awal.
Di novel, chapter di mana para anggota Nighthawk melakukan senam peragangan poco-poco ini merupakan salah satu momen lucu yang bahkan setelah nonton animenya pun wong anime masih tetap ketawa. Meskipun begitu, di novel peristiwa senam poco-poco ini seharusnya melibatkan banyak orang, termasuk diantaranya Rose. Namun di sini hanya anggota yang terlibat saja yang melakukan senam tersebut. Secara umum, kemampuan boneka keluarga Antigonus ini pada dasarnya bisa mengendalikan 1 hingga 2 orang dalam jarak radius 5 meter, sehingga jarak dan jumlah orang yang bisa dikendalikan terbatas. Namun boneka ini masih merupakan artefak berbahaya. Alasan kenapa senam peragangan poco-poco ini dilakukan ketika artefak 2079 dikeluarkan adalah supaya kita bisa mengetahui siapakah di antara banyak orang yang hadir terpengaruh oleh kekuatan manipulasi boneka dari artefak tersebut, sehingga kita bisa menepuk orang yang terpengaruh dan melepaskan dirinya dari pengaruh boneka tersebut. Siapapun yang tangannya tiba-tiba melambat bisa dipastikan terkena pengaruh dari artefak tersegel, sehingga bisa langsung diidentifikasi. Selanjutnya, boneka badut tiba-tiba menjadi agresif ketika baju dari Ray Bieber dikeluarkan, dan ini menunjukkan bahwa Ray Bieber benar-benar keturunan keluarga Antigonus. Sebelumnya, boneka tersebut juga terus mengincar Klein ketika pertama kali dikeluarkan, karena Klein sebelumnya sudah berkontak dengan buku catatan Antigonus seperti yang dikemukakan oleh Dan Smith. Kontak dengan buku catatan yang membuat Klein terbunuh sebelumnya membuat badut tersebut bereaksi terhadapnya. Meskipun begitu, reaksi terhadap baju Ray Bieber jauh lebih agresif, dan ini berarti boneka badut sekarang bisa digunakan sebagai pelacak untuk mengetahui di manakah Ray Bieber berada. Boneka tersebut kemudian dikembalikan ke koper, dan melalui gerakan agresifnya di koper, kita kemudian bisa melacak ke arah manakah Ray Bieber berada. Ketika ritual dilakukan oleh Ray Bieber yang akhirnya membuatnya menjadi monster, kita bisa melihat badut yang juga muncul di episode pertama muncul, dan ternyata datang untuk mengincar buku Antigonus juga. Ini berarti Klein Moretti tidak hanya diikuti oleh 2 orang saat di episode pertama dan kedua, namun oleh 3 orang, termasuk diantaranya badut tersebut, karena dirinya muncul di hadapan Klein saat menawarkan pamflet sirkus. Tidak hanya itu, dari sifat dan perilaku sang badut kita bisa memperkirakan kalau dirinya adalah Beyonder, karena dirinya memiliki telinga yang sangat tajam dan menyadari ketika para Nighthawk datang. Selain itu, dirinya juga memiliki tato di tangan yang merupakan lambang Secret Order. Ini berarti dirinya berasal dari organisasi tersebut. Sekali lagi, ada tema badut di sini. Ini berarti Secret Order entah bagaimana juga memiliki hubungan dengan keluarga Antigonus jika dilihat dari boneka yang juga bertemakan badut, dan kemungkinan besar Secret Order juga berada di jalur Sir. Dari petunjuk yang diperlihatkan oleh boneka badut kecil yang merupakan warisan dari keluarga Antigonus, kita bisa menyimpulkan kalau keluarga Antigonus kemungkinan menguasai jalur Sir, dan ini berarti mereka dan organisasi yang berhubungan dengan keluarga ini juga melahirkan banyak Sir pula. Dan kemungkinan keluarga ini dan juga organisasi yang berhubungan dengan keluarga Antigonus memiliki resep potion khusus untuk jalur Sir jauh lebih banyak daripada gereja Evernight Goddess. Dari kekuatan boneka badut alias artefak tersegel 2049, kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa boneka tersebut memiliki kekuatan salah satu sequence di jalur Sir, yaitu jalur yang membuat artefak tersebut bisa mengendalikan orang-orang yang ada di dekatnya menggunakan benang-benang tak terlihat, dan siapapun yang terkena kekuatan pengendalian boneka ini akan melambat baik itu gerakan atau kecepatan berbicaranya. Satu-satunya cara untuk mengatasi kemampuan pengendalian boneka dari artefak ini adalah dengan intervensi dari luar. Dengan kata lain, tepukan bisa menyadarkan orang tersebut dari kendali artefak. Hal ini juga membuat kita berkesimpulan kalau Klein bisa terus hidup dan tidak pindah dari jalur Sith, maka Klein di masa depan akan bisa menggunakan kemampuan yang sama dengan boneka tersebut, mengingat kebanyakan artefak memiliki kemampuan yang hampir sama dengan karakteristik Beyonder. Apalagi artefak ini merupakan benda peninggalan keluarga Antigonus yang kemungkinan melahirkan banyak Beyonder di jalur ini. Oke, lanjut ke pembahasan adegan-adegan di episode 3, yaitu setelah semua Nighthawk tiba di rumah yang diduga tempat Ray Bieber berada, mengingat boneka badut bereaksi dengan rumah tersebut. Maka Klein langsung menggunakan liontin topasnya untuk mengukur seberapa bahayanya di dalam. Liontin tersebut tidak hanya berputar searah jarum jam yang berarti menunjukkan kalau tempat tersebut positif bahaya, namun juga permata topasnya bersinar dan berputar kencang. Ini berarti rumah tersebut sangatlah berbahaya sesuai ramalan. Mereka pun kemudian berhadapan dengan Ray Bieber yang telah menjadi monster. Mengingat Klein hanyalah seorang Sir yang tidak terlalu memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, maka Leonard dan Dan Smith lah yang maju terlebih dahulu. Namun sebelum Dan Smith maju, dirinya memberikan kepada Klein charm atau lembaran mantra. Berbeda dengan artefak, charm ini tidak terlalu berbahaya ketika dipakai, namun masih memiliki kemampuan Beyonder di dalamnya. Khusus untuk charm ini, ternyata ini adalah slumber charm atau mantra penidur. Dalam pertempuran ini kita bisa melihat kalau baik itu Dan Smith dan juga Leonard menggunakan mantra puisi untuk menahan pergerakan monster Ray Bieber.
Dengan kata lain, mantra kombinasi. Hal ini bisa dilakukan karena keduanya berada di jalur sleepless dan ini berarti mereka bisa menidurkan atau mengatur mimpi seseorang. Leonard ada di urutan 8 Midnight Poet atau penyair tengah malam, sedangkan Dan Smith berada di urutan 7 Nightmare atau mimpi buruk. Tidak hanya itu, Dali juga kemudian membantu mereka untuk menahan pergerakan monster Bieber menggunakan tangan-tangan roh, meskipun ternyata diketahui mereka tak mempan. Hal ini terjadi karena mimpi hanya bekerja untuk orang yang hidup, sedangkan Ray Bieber adalah monster yang jiwanya telah mati. Mulanya baik itu Dan Smith dan Leonard dan juga Dali menyangka kalau monster Bieber adalah Beyonder yang bermutasi dan menjadi monster seperti di episode kedua, namun ternyata yang terjadi bukanlah seperti itu. Setelah mengetahui kalau Ray Bieber bukan Beyonder mengamuk melainkan arwah yang sudah mati, Dan Smith kemudian meminta kepada Dali untuk mencari kelemahannya. Dali kemudian menggunakan Eye of Death yang memang mata khusus yang dimiliki oleh Beyonder di jalur Death untuk mencari kelemahan monster jenis spirit hantu atau undead. Dengan kata lain, makhluk yang jiwanya telah mati seperti Bieber. Dan sekali lagi, Dan kemudian menggunakan puisi untuk menahan monster Bieber meskipun kurang efektif, dan ini menyebabkan monster Bieber mengamuk dan mengeluarkan senjata semacam duri yang melukai Dan Smith dan juga Leonard. Meskipun Dan Smith tertusuk serangan, Dan Smith terus mempertahankan mantranya, sementara Ayur tak sadarkan diri setelah dirinya menggunakan Sandman pada pedangnya. Disinilah Klein kemudian berperan dengan menggunakan Slumber Charm atau mantra penidur yang tadi Dan Smith berikan. Dan ternyata monster Bieber akhirnya berhasil terpengaruh dan hampir tertidur. Tidak lama, Dali kemudian terbang ke arah monster Bieber dan menggunakan tangan roh untuk menghancurkannya hingga monster Bieber meledak, meskipun Dali pada akhirnya tak sadarkan diri dikarenakan peristiwa ini. Dan Smith kemudian berlari ke arah Dali untuk mengecek dirinya. Nah, momen ini di donghua atau animenya adalah salah satu perubahan yang paling Mang Anime suka, melebihi web novel dikarenakan kita akhirnya menemukan momen antara Dali dan Dan Smith selain tentunya momen di mana Dali akhirnya menggunakan kekuatannya. Sementara di novelnya, kita ketahui momen ini hampir tak ada. Dali bahkan hampir tidak pernah muncul lagi, terkecuali hanya ketika menginterogasi Klein di awal chapter atau di episode pertama di donghuanya. Setelah peristiwa kekalahan Bieber, Klein kemudian memungut buku catatan Antigonus. Namun kemudian badut yang sebelumnya mengamati pertarungan antara Nighthawk dengan monster Bieber sekarang bergerak dan kemudian menyerang Klein yang memegang buku catatan tersebut. Dan Smith berusaha menembaknya, namun kemudian menyadari kalau itu hanyalah ilusi. Dari pertarungan antara Nighthawk dengan badut tersebut, kita bisa melihat sedikit bagaimanakah kemampuan Klein nantinya di masa depan apabila dirinya berhasil naik sequence atau naik urutan. Dikarenakan badut yang dihadapi para Nighthawk ini meskipun hanya sendirian, dirinya sangat kuat. Dirinya pada dasarnya dikepung oleh beberapa Beyonder urutan 9 dan 8, namun hampir tak seorang pun ada yang menyentuhnya. Sang badut tidak hanya cepat, namun juga lincah dan penuh tipuan. Ini berarti di sequence atas, Klein juga akan bisa melakukan apa yang badut tersebut lakukan. Tidak hanya itu, badut itu juga ahli dalam pertarungan seperti yang diperlihatkannya ketika satu persatu menghindari serangan pedang dari Ayur dan bisa melakukan gerakan-gerakan akrobat yang pada dasarnya hampir mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Dirinya juga mampu menghindari tembakan beruntun dari pistol dan juga mampu seperti berteleportasi dengan berubah menjadi api dan juga mampu mengeluarkan pistol angin hanya dengan jentikan jarinya. Dalam pertarungan ini, Klein mengetahui kalau sang badut bisa memprediksi setiap gerakan yang dilakukan oleh para petarung Nighthawk. Dari peristiwa ini pula, Klein kemudian menyimpulkan kalau menembaknya sambil diam adalah cara terbaik untuk membuatnya tidak bisa memprediksi gerakan kita. Dan seperti yang telah diduga, tembakan pistol Klein akhirnya berhasil merobek perut sang badut yang tidak bisa memprediksi serangannya. Sang badut pun kemudian menggunakan kemampuannya yang lain, yaitu kemampuan untuk memindahkan luka di perutnya ke tangannya. Kemampuan untuk dalam tanda kutip meramal gerakan dan memindahkan luka ke anggota tubuh yang lain ini kemungkinan sekali lagi akan memperlihatkan kemampuan Klein di masa depan apabila Klein berhasil naik sequence atau urutan selanjutnya dari Patsir. Dalam pertarungan ini kita juga bisa melihat kalau sang badut bisa membuat senjata cambuk entah dari bahan apa, dan juga bisa membuat tiruan kertas sama seperti teknik pengganti tubuh pada Naruto yang sekali lagi kemungkinan akan bisa Klein gunakan di masa depan ketika naik sequence. Meskipun begitu, target sesungguhnya dari sang badut di dalam pertarungan ini ternyata adalah artefak tersegel 2049 yang dirinya kemudian buka menggunakan kemampuan pistol angin miliknya. Koper yang digunakan sebagai segel artefak kemudian terbuka, dan di sini kita bisa melihat kalau ternyata si badut sengaja mengumpulkan para Nighthawk untuk berkumpul di sekitar artefak tersebut. Mereka semua akhirnya tak bisa bergerak karena artefak badut ini. Namun kenapa artefak yang sebelumnya hanya bisa mengendalikan 1 hingga 2 orang sekarang malah bisa mengendalikan semua Nighthawk yang ada di sana? Jawabannya satu, yaitu keberadaan buku catatan Antigonus memperkuat efek dari artefak ini. Klein yang berhasil dikendalikan oleh artefak 2049 kemudian memutar otak dan mencari cara
untuk supaya bisa lepas dari kendali artefak tersebut. Klien pun ingat kalau interferensi dari luar bisa memutuskan benang pengendalinya, dan mengingat semua orang terkena pengaruh artefak saat ini dan tidak bisa bergerak, maka klien terpikir bahwa kabut kelabu akan bisa membuatnya terlepas dari keadaannya sekarang. Dirinya pun menggumamkan mantra yang sama ketika dirinya melakukan ritual peningkatan keberuntungan, dan akhirnya tubuh spiritual klien berhasil pindah ke istana kabut kelabu. Ini berarti klien berhasil lepas dari kendali artefak. Selanjutnya, klien kemudian berupaya untuk kembali ke dunia nyata, namun dirinya ragu dan merasakan kalau bahaya masih mengancam. Klien pun kemudian menggunakan divinasi atau ramalan untuk mengetahui apakah masih bahaya di luar, dan Liontin Topaz merespon dengan berputar searah jarum jam meskipun sangat pelan. Ini berarti keadaan aman meskipun tidak terlalu aman. Klien percaya akan hasil ramalan, kemudian kembali dan menemukan kalau dirinya sudah bisa bergerak. Meskipun begitu, klien berpura-pura tak bisa bergerak sehingga kemudian sang badut berbicara kepadanya. Sebelum bicara, sang badut bisa kita lihat melemparkan topinya di hadapan klien, dan topi tersebut sempat berputar berlawanan dengan jarum jam, dan kelinci kemudian keluar dari sana. Sama seperti Liontin Klein, sang badut ternyata menggunakan topinya sebagai instrumen ramalan juga. Meskipun begitu, kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang dirinya ramalkan, dikarenakan kelinci keluar dari topinya, dan ini berarti Klein dalam pengaruh ilusi. Kemungkinan dirinya bertanya menggunakan medium topi apakah Klein masih bisa bergerak, dan topi tersebut yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam menjawab kalau Klein tidak bisa bergerak. Jika ini benar, maka kabut kelabu memiliki efek lainnya, yaitu bisa menghilangkan dan mengacaukan kemampuan ramalan. Klein sendiri menyimpulkan hal yang sama ketika melihat hal ini. Sang badut yang merasa aman kemudian melakukan negosiasi dengan Klein sebagai tawaran menyelamatkan teman-temannya para anggota Nighthawk dari pengaruh artefak 2049. Maka Klein mesti memberikannya buku catatan Antigonus. Sebagai tanda kepercayaan, badut tersebut yang seorang mantan Sith juga kemudian memberitahukan nama dari urutan selanjutnya setelah Sith. Dirinya pun memberitahukan kalau clown atau badut adalah urutan selanjutnya setelah Sith. Di sini kita kemudian bisa melihat salah satu kemampuan sang badut yang lainnya, yang pada dasarnya membuat kertas menjadi senjata dan kemudian menggunakan senjata tersebut sebagai hitung mundur atas keputusan Klein. Namun Klein kemudian berhenti berakting pura-pura diam. Sang badut yang melihat ini kemudian terkejut dan berusaha menghindar tembakan-tembakan dari Klein, namun dirinya lupa dan malah masuk ke radius artefak 2049. Setelahnya Klein kemudian menembak leher dan juga kepala sang badut yang sudah tidak bisa bergerak dikarenakan artefak 2049 ini, dan kemudian menghabisinya. Apa yang dirinya lakukan ini akhirnya berhasil menyelamatkan para Nighthawk lainnya yang tak bisa bergerak dikarenakan pengaruh artefak tersebut, dan Klein kemudian menutup artefak dengan segel kain yang digunakan untuk menutup koper sebelumnya. Pasca pertarungan, Leonard kemudian mendekati Klein dan mengatakan kalau baik Klein dan dirinya adalah orang yang spesial dikarenakan Klein bisa bergerak setelah terkena pengaruh artefak tersegel. Lalu bagaimana dengan Leonard? Kalau kalian memperhatikan, Leonard ternyata juga bisa bergerak, namun memilih untuk berpura-pura dan malah memperhatikan Klein ketika negosiasi antara badut dengan Klein dilakukan. Keistimewaan Leonard ini kemungkinan berhubungan dengan keanehannya di episode 2, di mana dirinya terlihat berbicara dengan sosok tak terlihat pasca pertarungannya dengan para penculik. Setelah peristiwa ini, seperti yang kita ketahui, artefak tersebut kemudian disimpan kembali di dalam sebuah pintu berukir besar yang ternyata memiliki beberapa ruangan yang juga memiliki pintu berukir dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Tempat ini dikenal sebagai Chinese Gate dan diketahui merupakan tempat penyimpanan berbagai jenis artefak tersegel dan berada di bawah gereja Saint Helena yang bertetanggaan dengan markas Nighthawk atau perusahaan keamanan Blackthorn. Di akhir episode, Klein diketahui mendatangi dosen sejarahnya di Universitas Koi Azik Eger, dan di akhir episode diketahui kalau Azik ini ternyata seorang Beyonder juga. Dan dari tengkorak raksasa yang dirinya panggil, kita bisa menyimpulkan kalau Azik ini ada di path atau jalur death. Dan inilah jalur Beyonder yang telah terungkap hingga episode sekarang. Berikut para penggunanya dan juga organisasi yang telah muncul hingga di episode 3 ini.